Hai guys, balik lagi bersama aku Nixia di channel Spicy Gingers. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah headset murah lagi. Dan ini dia headsetnya adalah dari Digital Alliance, namanya Delta Art Plus. Nah, ini beda banget ya kalau dilihat, kayak unik gitu, karena headsetnya dia penuh dengan corak-corak gambar di sekeliling headsetnya. Karena biasanya tuh kalau kita lihat headset gaming polos-polos aja warnanya, paling cuma 1-2 warna. Kalau ini memang sih cuma 2 warna juga, tapi dia lengkap di sekeliling headsetnya penuh dengan corak. Terus dia juga udah ada RGB lightingnya di bagian luar sini, bagian luar ear cup-nya, kayak gitu. Dan juga ada corak hitamnya di sini. Kecuali ya di bagian dalam padnya ini, pad. Oke, sebenarnya di Delta Art Plus ini dia punya 2 varian, dan yang bakal kita review kali ini adalah yang Silver Edition. Nah, untuk headset ini dia punya 2 jenis. Yang ini adalah Delta Art Plus dan ada juga yang Delta Art X. Bedanya kalau Delta Art Plus ini dia menggunakan konektornya audio jack, sedangkan yang Delta Art X dia menggunakan konektor USB karena dia juga udah Virtual Surround 7.1. Dan ngomongin konektornya, kalau di sini di Delta Art Plus ini dia menggunakan konektornya audio jack plus USB. Dan ini digunakannya secara barengan ya, dicolokinnya. Tapi kalau dicolokin di PC atau laptop gitu. Sedangkan kalau misalnya kita colokin di mobile atau di konsol, ini jadinya agak ribet karena si colokan USB ini bakal gelantungan, nggak kepake. Dan USB-nya ini fungsinya hanya sebagai buat power di RGB-nya. Cuma nyalain RGB-nya aja. Bentar, ini aku colokin lagi. Nah, ini kalau udah nyala RGB-nya. Untuk RGB-nya sendiri, ini nggak ada yang bisa di custom, jadi udah default rainbow aja kayak gini. Kemudian untuk kabelnya, ini udah braided juga, dan dia bahannya bukan kabel yang kaku gitu. Ini panjangnya 2 meter untuk kabelnya, dan dia juga udah dilengkapi dengan kabel splitter. Ini kalau misalnya kalian mau pasang headsetnya yang terpisah untuk mic dan speakernya, misalnya pasang di PC yang terpisah gitu, lengkap. Balik lagi ke headsetnya, mungkin kalian bingung itu ada corak apa sih di headsetnya, gambar apa. Jadi di sini di headset yang base-nya warna putih ini dan dengan gambar warna hitam, ini dia adalah menampilkan karakter Ghost Rider. Nggak terlalu kelihatan sih kalau dilihat dari jauh, tapi ini kalau dia deket lumayan kelihatan ada gambar Ghost Rider-nya. Ini ada di yang paling jelas di ear cup sebelah kirinya nih. Kalau kanan nggak terlalu, ya kayak gitu. Dan ya, headset ini punya base warna putih, gambar warna hitam, dan juga ada aksen silvernya nih di atas RGB-nya sini. Di atas ini ada garis silver, dan kemudian di dalam head adjustment-nya juga dia warnanya silver. Lalu di bagian dalam headsetnya juga di sini tertulis limited edition. Jadi headset ini limited edition, dan unit yang kita dapat ini nomor 690/2000. Jadi headset ini tuh cuma diproduksi sebanyak 2000 piece per warnanya. Ya nggak limited banget sih. Untuk ear cup-nya, ini ukurannya harusnya sih pas ya untuk kepala orang Indonesia. Kemudian untuk bahan di pad-nya ini dia menggunakan kulit sintetis yang biasanya tuh bagus buat mengisolasi suara baik dari luar maupun dari dalam. Tapi bahan kulit sintetis gini pasti nanti lama-kelamaan bakalan terkelupas, apalagi kalau dipakai sama orang yang gampang keringetan. Untuk clampingnya ini oke-oke aja sih, dia nggak terlalu neken dan juga nggak terlalu longgar. Lalu di bagian atas headsetnya juga di sini ada busanya yang dilapisi dengan bahan kulit sintetis yang sama. Lanjut di bagian mic-nya, jadi untuk mic-nya ini dia non-detachable, jadi kita nggak bisa copot pasang, dan dia tipenya yang fix gini. Jadi cuma bisa naikin aja buat simpen, dan lurus fix, nggak bisa kita bengkokin sedikit pun buat dideketin ke mulut. Dan pas dipakai pun rasanya jauh aja dari mulut. Kemudian untuk mic-nya ini sendiri dia tipenya omnidirectional, jadi suara noise di sekitar kita bakalan masuk juga. Oke guys, jadi untuk hasil dari mic-nya sendiri kalian bisa dengerin sekarang, karena kita ini lagi rekam menggunakan mic yang ada di headset Delta Art ini. Jadi bandingin sendiri dan kalian nilai sendiri. Kalau menurut Nick saya sendiri tadi udah dengerin juga, hasilnya sih udah cukup bagus ya, nggak ada masalah sih. Gimana menurut kalian?
Kemudian buat hasil suara dari headsetnya sendiri, ini sih tadi pas dicoba soundstage-nya tuh biasa aja. Lalu untuk separasi suaranya udah cukup oke, walaupun dia nggak ada virtual surround-nya, tapi lumayan kedengeran buat dengerin step di dalam game. Buat atur volume dan mute mic-nya, dia bukan yang ada di body headsetnya, tapi dia di kabelnya. Jadi ini cukup jauh di bawah kabelnya, dan ukurannya juga cukup besar di sini. Jadi di sini ada scroll buat volumenya dan juga switch buat mute mic-nya. Untuk kesimpulannya dari headset DA Delta Art Plus ini, dengan harga 260.000 dia udah punya tampilan yang unik dan juga nggak kelihatan murahan. Karena ya itu tadi, dia punya corak painting yang unik kayak gini. Lalu untuk suara yang dihasilkan dari headset ini juga udah bagus, punya hasil mic yang oke juga. Paling yang agak kurang nyaman di bagian gagal mic-nya aja nih. Jadi kalau buat kalian yang nggak biasa pakai headset dengan gagal mic yang fix dan nggak bisa fleksibel gini, mungkin sedikit terasa kurang nyaman ya. Kemudian buat aku sendiri juga di bagian setting volumenya ini, dia posisinya jauh di bawah, jadi kayaknya bakal agak susah buat nyari saat kita main game. Susah nyarinya di mana ya? Tapi sih pasti di bawah sini sih. Gitu. Dan untuk di pengaturan volume ini dia juga punya ukuran yang besar. Ini menurut aku udah oke, supaya pas ngaturnya tuh nggak bingung karena ukurannya besar gitu. Ya pokoknya no komplain lah buat headset seharga 260.000 ini. Dia udah punya desain yang unik, kemudian limited edition pula. Oke, sepertinya sekian review headset Digital Alliance Delta Art Plus sama Nixia. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.